إلى الرئيس الأمريكي عما إذا كان يعتبر الرئيس بوتين مجرم حرب فأجاب بداية. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Masih terkait dengan perang Rusia-Ukraina. Dan kali ini saya akan melihat pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang kemudian dibalas oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan ini saya mengambil sumber dari Al Jazeera Channel atau Qanat Al Jazeera, satu televisi berbahasa Arab yang banyak memberitakan kasus ini. Ya. Di sini ada pemberitaan yang menarik tentang pernyataan Presiden Bush, maksud saya Presiden Biden, Joe Biden, bahwa Putin dianggapnya sebagai penjahat perang. Tapi yang menarik adalah saat diwawancara oleh wartawan, Biden awalnya kelihatan ragu, bahkan menjawab tidak, tidak langsung mengatakan penjahat perang, tapi dia diam dulu, bahkan mengatakan tidak dulu. Baru kemudian mengatakan penjahat perang. Nah ini kenapa gitu ya. Nah untuk lebih jelasnya mari kita lihat ya beritanya di Qanat Al Jazeera atau Al Jazeera Channel. سئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان يعتبر الرئيس بوتين مجرم حرب فأجاب بداية بلا، لكن ثم ما لبث أن عاد الرئيس الأمريكي إلى الصحفية التي طرحت عليه السؤال ليجيبها بأنه يعتقد بأن الرئيس الروسي مجرم حرب. Nah, seperti kita dengarkan tadi ya di pemberitaan di Qanat Al Jazeera bahwa Biden itu ditanya oleh wartawan tentang apakah Putin dianggap sebagai penjahat perang, tentu yang dimaksud terkait dengan Rusia Ukraina ya. Nah awalnya Biden mengatakan tidak, bahkan beberapa saat dia diam, tapi kemudian dia kembali lagi ke wartawan yang tadi bertanya dan mengatakan bahwa Putin adalah penjahat perang. Jadi tampak di awalnya kelihatan agak ragu, entah kurang yakin dengan anggapannya bahwa Putin penjahat perang atau karena ada unsur ketakutan, kita nggak tahu ya. Yang jelas dia sepertinya di awal mengatakan tidak, tapi beberapa menit kemudian menyatakan bahwa Putin adalah penjahat perang. Nah, apapun situasinya, apapun latar belakangnya, Biden mengatakan bahwa Putin sebagai penjahat perang, ya. Apakah karena dia ragu atau karena takut? Ya sekali lagi apapun ininya ya motifnya. Yang jelas kemudian Putin tampaknya merasa tersinggung dan marah sehingga kemudian Putin memberikan semacam hukuman sanksi kepada bukan hanya Biden tapi beberapa elit pimpinan pimpinan pemerintahan Amerika Serikat. Coba kita dengarkan lagi berita dari Al Jazeera dalam berita yang lainnya yang menyusul pernyataan Biden itu. جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض موسكو عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن. وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات شملت كلا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. Bahwa akhirnya Rusia memberikan sanksi atau hukuman itu bukan hanya kepada Joe Biden, ya, tetapi juga kepada Menteri Luar Negerinya, ya Antony Blinken. Kemudian juga seperti kita dengar dari berita tadi itu kepada Menteri Pertahanan, kemudian juga kepada Penasehat Keamanan Nasional. Jadi beberapa pimpinan atau elit pemerintahan Amerika Serikat di bawah Biden itu akhirnya juga menjadi sasaran dari Putin. Nah, apa yang terjadi di sini tentu semakin mengkhawatirkan ya bahwa antara Amerika dengan Rusia ini sekarang sudah semakin panas, ya artinya sudah saling melempar tuduhan, terutama
Amerika ya, Biden yang menuduh ya, atau dengan menyatakan Putin sebagai penjahat perang, itu anggapan jelas sebuah tuduhan ya terhadap Putin. Dan ini saya kira juga akan memicu situasi yang lebih panas. Ya, tentu Putin tidak tidak mau dinyatakan sebagai penjahat perang dalam konteks ini. Bahkan mungkin Rusia bisa berbalik menuduh Amerika ya, yang dalam kenyataan dalam berbagai peristiwa seringkali ada di belakangnya gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dari perkembangan Rusia Ukraina ya. Tapi tetap kita berharap bahwa situasi akan segera dingin kembali ya. Mudah-mudahan tidak sampai meletus ke arah perang dunia ketiga ya. Baik, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat.